dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang isu yang namanya no pestisida organic farming, di mana no pestisida ini kita ketahui sama-sama bahwasanya itu adalah kebanyakan dari zat kimia. Pestisida itu ada macamnya seperti insektisida, nematisida, herbisida, kayak itu. Itu masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Ada yang untuk serangga, ada yang untuk tanah, ada yang untuk daun, kayak gitu. Jadi kebanyakan pestisida itu digunakan oleh petani. Di mana petani itu kenapa memakai pestisida selagi dia murah, habis itu gampang didapat, apalagi di daerah pertanian. Biasanya itu kita ketahui di daerah paling dekat itu di Brastagi, tempat lahan pertanian kita. Dimana kalau misalnya kita memakai pestisida itu kebanyakan untuk serangga kan. Kalau misalnya hari ini kami akan mengkampanyekan bahwasannya pupuk organik itu lebih baik daripada pestisida, dimana pupuk organik itu dapat menciptakan tanaman yang berkualitas, baru tuh dapat menciptakan hasil panen yang paling baik, kayak gitu. Dimana kita dapat hidup sehat dan harga yang dijual dari padi atau tanaman-tanaman dari pertanian itu dapat lebih mahal harganya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk memberantas hama, memang kalau misalnya kita pakai pupuk organik itu dia lebih lama pertumbuhannya, tapi kualitasnya lebih bagus. Kalau untuk hama itu sebaiknya kita memiliki pestisida itu ada dua ya, ada yang kimia, ada yang alami. Dimana kalau kita mengusir sebaiknya kita pakai pestisida yang cair, kita semprotkan ke tanaman yang ada di pertanian tersebut. Ini merupakan salah satu contoh tanah apabila terkena pestisida. Pestisida kalau dia kimia akan menciptakan tanah akan rusak dan menciptakan retak-retak pada tanah, dan akibatnya petani akan mencari lahan yang lebih baik lagi untuk memproses pertanian tersebut. Dan kalau kita memakai pestisida organik, itu dia bakalan tanah itu tetap subur dan dapat digunakan kembali. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jargon dari kami, pertanian sehat, rakyat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang sampah di sungai begitu. Lalu di sini kami terangkan juga dampak-dampak bila kita membuang sampah di sungai. Itu pertama, kita mengakibatkan sebagai agen pencemaran air begitu. Lalu selanjutnya itu jika kita sering membuang sampah di sungai, itu akan terjadi penyumbatan di sungai begitu. Lalu dampak lebih buruknya itu akan mengakibatkan banjir. Lalu mungkin solusi yang kami tawarkan untuk kawan-kawan semua kan, termasuk kita sebagai agen-agen of change gitu, agent of change. Kita dapat melakukan edukasi kepada masyarakat, berupa sosialisasi bagaimana dampak sampah tersebut, apa sih manfaat sampah itu, selain untuk dibuang kan bisa dimanfaatkan lagi yang dijelaskan kelompok 1 tadi gitu. Lalu mungkin selanjutnya itu solusi yang kami tawarkan untuk pengelolaan limbah terpadu. Mungkin di sini kita dapat menggerakkan dalam pembentukan bank-bank sampah gitu. Bank sampah. Bank sampah. Lalu mungkin inilah gambaran jika sampah yang menumpuk. Biasanya sampah yang menumpuk lalu kita buang ke sungai, itu akan berdampak juga jauh karena mengalir kan ke laut begitu. Lalu kesehatan ikan-ikan juga akan terganggu. Lalu ikan itu tersebut dijual, kita masak, kita makan, lalu kita yang sakit gitu. Itulah dampak rentang panjangnya gitu kan. Lalu mungkin dari sini marilah sama-sama kita timbulkan kesadaran kita masing-masing. Jika ada sampah yang menumpuk atau sampah yang kita hasilkan, marilah kita pertanggungjawabkan. Janganlah buang sampah ke sungai, terkhususnya ke sungai atau ke yang bukan tempatnya begitu. Mungkin akhir kata tuh, cintailah sungaimu, jangan buang sampah lagi. Tadi terancam punah, yakinlah kita pasti ekosistem ekologi di Tenggel itu akan juga terganggu.
Terus apa? Kan sering kita membangga-banggakan orang tadi di luar negeri, tapi realisasinya habitatnya terancam. Jadi untuk itu kita mengajak masyarakat dan saudara-saudara masyarakat lainnya yang sekitar puncak itu, marilah lestarikan orang hutan, karena orang hutan ini adalah endemik di Sumatera Utara dan yang kita bangga-banggakan sampai ke negara internasional. Menjelaskan tentang motor ini. Itu kami mendapatkan tema tentang pendidikan lingkungan terhadap anak TK. Kami membuat judul e-calling, yaitu edukasi konservasi dan pendidikan lingkungan, di mana metode ini salah satu metode yang sangat efisien untuk menjelaskan tentang keterkaitan lingkungan dan konservasi kepada anak di usia dini, terutama anak TK. Inilah gambarnya. Jadi di gambar ini menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan anak-anak di TK Tanjung Mesra. Filipin. Di mana di sini ada slogan buang sampah yang penuh. Dalam artian itu kita harus membuang sampah kita, tapi kepada tempatnya. Nanti kita tidak boleh sampah sembarangan. Ini adalah salah satu contoh yang tidak baik, yaitu si sampah sembarangan yang ditegur oleh temannya, yaitu si Sari. Dan ini mereka lagi melakukan penanaman untuk membuat sekolah mereka semakin hijau. Ini ada orangutan. Naruto TK. Dan di sini ada bagaimana tali tambang. Oh ya, ini tadi ini sebenarnya memasang gorden, tapi ini adalah pakan. Kayaknya sekolahnya di hutan ya. Jadi pendidikannya. Pendidikan ini. Jadi ini ada orang dengan kesedihan. Karena sibuk di sini.